Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup E akan mempresentasikan tentang statistik radiasi. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada saya sendiri, Septi Eka Rosyatin dengan NIM akhir 064, bersama rekan saya Novi Intan Inayah dengan NIM akhir 071, Nurul Munawar dengan NIM akhir 073, Vera Monika dengan NIM akhir 07, dan Sri Rezeki dengan NIM akhir 70. Next. Radiasi merupakan suatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan medium atau bahan pengantar tertentu. Radiasi adalah proses hantaran energi yang luas pengertiannya. Berdasarkan watak penghantarannya, ada dua jenis radiasi, yaitu radiasi gelombang elektromagnetik dan radiasi partikel. Kedua jenis radiasi ini sudah jelas berbeda. Radiasi gelombang elektromagnetik itu gelombang elektromagnetik termasuk di dalamnya radiasi energi matahari yang kita terima sehari-hari di permukaan bumi. Sedangkan radiasi partikel merupakan pancaran energi dalam bentuk energi kinetik yang dibawa oleh partikel bermassa seperti elektron yang disebut sebagai sinar X. Nah, radiasi itu dipancarkan secara acak sehingga pengukuran radiasi berulang meskipun dilakukan dengan kondisi yang sama akan memperoleh hasil pengukuran yang berbeda-beda. Nah, sumber ini dikutip dari Ahadi, 2002. Next. Sifat pencacahan radiasi. Next. Sifat acak random. Proses pengukuran, misalnya pengukuran temperatur, panjang atau berat, biasanya dilakukan secara berulang agar diperoleh hasil pengukuran yang lebih dapat dipercaya. Perhatikan tabel berikut ini yang menampilkan hasil tiga jenis pengukuran berulang kali. Next. Kemudian ada distribusi Gauss. Gambar di atas merupakan probabilitas nilai ukur yang mungkin dihasilkan oleh pengukuran berulang terhadap suatu besaran yang mengikuti distribusi Gauss. Terlihat bahwa nilai ukur yang dihasilkan bermacam-macam, dengan probabilitas terbesar adalah terletak pada nilai rata-ratanya. Sifat acak suatu pengukuran selalu mengikuti suatu distribusi tertentu. Sebagai contoh, eksperimen uang logam dan dadu mengikuti distribusi binomial. Bila distribusi binomial tersebut mempunyai probabilitas sangat kecil, maka akan berubah menjadi distribusi Poisson. Sedangkan bila distribusi Poisson tersebut menghasilkan nilai ukur yang besar, beberapa literatur menuliskan lebih dari 40, maka berubah menjadi distribusi Gauss. Next. Oke, selanjutnya propagasi error atau error propagation, di mana propagasi error adalah metode untuk menghitung simpangan suatu nilai yang berasal dari beberapa faktor, misalnya beberapa hasil pengukuran dan data pendukung lainnya. Rumusan dasar propagasi error untuk suatu nilai f yang merupakan fungsi dari faktor x, y, dan z adalah sebagai berikut yang tertera pada layar. Oke, selanjutnya di mana tadi yang kita lihat persamaan yang awal tadi, di mana sigma F adalah simpangan nilai F yang merupakan kalkulasi dari faktor nilai X, Y, dan Z, di mana sigma X, sigma Y, dan sigma Z adalah masing-masing simpangan nilai X, Y, dan Z. Selanjutnya di sini ada laju cacah, di mana laju cacah atau cacah per detik adalah suatu nilai yang sebanding dengan aktivitas atau intensitas radiasi, di mana R sama dengan C per delta T. Karena simpangan waktu atau CT dapat diasumsikan tidak ada, maka simpangan laju cacah atau sigma sigma R hanya dihitung dari suatu faktor saja, yaitu nilai cacah atau C, dengan simpangan cacah sigma sigma C adalah sebesar sigma C sama dengan akar C. Sehingga simpangan laju cacah atau sigma R dapat dihitung sebagaimana persamaan yang telah dirumuskan seperti pada layar, di mana sigma R sama dengan akar R per delta T. Selanjutnya ada cacah rata-rata.
di mana cacah rata-rata merupakan nilai rata-rata dari beberapa kali pengukuran, misalnya N kali, di mana C sama dengan C1 sampai dengan Cn per N besar. Dan selanjutnya untuk mencari sigma C rata-ratanya sama dengan yang tertera pada layar tersebut. Selanjutnya ada laju cacah rata-rata yang dimana di sini dapatkan sigma R rata-ratanya sama dengan uh, akar R rata-rata per N kali delta T. Selanjutnya ada laju cacah sumber, yang dimana hasil pengukuran intensitas radiasi suatu sumber selalu merupakan gabungan antara radiasi yang berasal dari sumber tersebut dan radiasi yang berasal dari lingkungan sekitarnya, atau disebut sebagai radiasi latar belakang. Laju cacah radiasi yang hanya berasal dari sumber saja dapat dihitung dengan cara mengurangi laju cacah keseluruhan dengan laju cacah latar belakang. Yang dimana RS sama dengan RT min RB, di mana RT sama dengan laju yang berasal dari sumber laju secara keseluruhan, dan RB adalah laju cacah latar belakang, di mana simpangan laju cacah sumber adalah yang tertera pada layar, di mana sigma RS sama dengan akar sigma RT kuadrat plus sigma RB kuadrat. Tentu saja nilai simpangan laju cacah keseluruhan atau sigma RT dan simpangan laju cacah latar belakang atau sigma RB harus dihitung dahulu menggunakan persamaan sebelumnya. Sehingga perhitungan propagasi error khususnya untuk yang mempunyai relasi matematik lebih rumit dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah contoh untuk menentukan simpangan dari efisiensi pengukuran, yaitu suatu nilai yang membandingkan antara laju cacah dan aktivitas sumber standar, di mana di efisiensi pengukuran sama dengan R per A, dan didapatkan sigma efisiensi pengukuran per efisiensi pengukuran sama dengan sebagai yang ada di layar. Nilai simpangan dari aktivitas sumber dapat dihitung dari toleransi sumber standar, misalnya toleransinya 1%. Berarti nilai simpangan adalah sebesar 1% dari nilai aktivitasnya. Sehingga sigma A sama dengan 0,01 kali A. Ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian sebenarnya tidak hanya berasal dari pengukuran saja, melainkan berasal dari semua langkah analisis, mulai dari preparasi sampel, faktor kesalahan alat, kesalahan personil, kesalahan metode, dan pengukurannya sendiri. Akan tetapi dalam pembahasan ini hanya dipelajari ketidakpastian yang berasal dari proses pengukuran dan faktor yang berkaitan langsung dengan pengukuran. Next. Ini beberapa jenis tingkat kepercayaan yang sering digunakan. Bisa dibaca sendiri di layar. Next. Limit deteksi adalah suatu batas nilai yang digunakan untuk menentukan apakah zat radioaktif terdeteksi ada di dalam sampel yang diukur atau memang tidak terdeteksi. Nilai limit deteksi ditentukan sebesar simpangan pengukuran latar belakang dengan tingkat kepercayaan 3 sigma. Yang di layar itu bisa persamaannya. Berikutnya adalah pengujian chi-square. Jadi chi-square test itu adalah sebuah metode yang lazim digunakan untuk menguji apakah sekumpulan data mengikuti distribusi Gauss ataukah tidak. Terdapat kemungkinan bahwa fluktuasi nilai terlalu kecil, di mana contoh data pengukuran A pada tabel 1, atau fluktuasi terlalu besar, di mana contoh data pengukuran C pada tabel 1. Nilai chi-square ditentukan dengan persamaan berikut yang tertera pada layar. Sebagian tabel chi-square ini dapat dilihat pada layar. Berikutnya adalah kriteria Kauffman.
Kriteria Kauffman adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk membuang salah satu atau beberapa nilai hasil pengukuran yang menyimpang terlalu jauh dari nilai rata-ratanya, atau yang biasa disebut outlier. Untuk nilai kriteria Kauffman, persamaannya ada di layar. Nilai Kauffman dari setiap data pengukuran yang dihitung menggunakan persamaan sebelumnya harus lebih kecil daripada tabel berikut ini, yaitu tabel nilai batas kriteria Kauffman yang tertera pada layar. Baik, berikut merupakan sumber-sumber yang digunakan pada persamaan dan juga bacaan sebelumnya. Next. Nah, berikut merupakan contoh di mana detektor dengan efisiensi 32% digunakan untuk menghitung sampel radioaktif. Sampel dihitung selama 200 menit dan menghasilkan jumlah total 3050. Perhitungan latar belakang 200 menit dilakukan segera setelahnya dan menghasilkan tingkat perhitungan 10 CPM. Tingkat perhitungan sampel bersih adalah next. Nah, sebelum kita menjawab soal dari sebelumnya, mungkin kita bahas terlebih dahulu bahwa perhitungan radiasi dapat dinyatakan seperti persamaan pada layar, di mana N merupakan jumlah hitungan, dan lambang tersebut mewakili satu standar deviasi menggunakan statistik Poisson. Karena sampel dihitung untuk jangka waktu tertentu, maka hasilnya dilaporkan dalam bentuk CPM atau hitungan per menit, CPS atau hitungan per detik, dan sebagainya. Sehingga persamaannya menjadi seperti berikut, di mana TS merupakan waktu perhitungan sampel aktual dan RS merupakan hitungan persatuan waktu, di mana subskrip S menunjukkan sampel. Next. Nah, sehingga untuk standar deviasi sampel dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana RT di situ berarti tingkat perhitungan total atau dalam tanda kutip masih kotor seperti itu, dan RB merupakan tingkat perhitungan latar belakang. Nah, nanti hasilnya akan dihasilkan seperti pada layar SS kurang lebih akar dari RT per TS plus RB per TB, di mana RS merupakan RT min RB, sehingga dapat dikata lain tingkat perhitungan sampel atau bersih. Next. Nah, sehingga dapat kita jawab bahwa RS seperti pada soal sebelumnya bahwa jumlah totalnya merupakan 3050 per 200 menit dikurangi min 10 CPM menghasilkan 5,25 CPM. Kemudian standar deviasinya dengan rumus yang sebelumnya sudah disebutkan menghasilkan 0,36 CPM dan aktivitasnya menghasilkan kurang lebih 7,4 plus minus 0,5 PCI. Nah, untuk soal dan juga mohon maaf bisa di slide sebelumnya. Untuk soal dan juga penjelasan dari persamaan ini diambil dari Laboratory Experiment on Statistics of Radiation Measurements, which was developed at ISU by the late Professor John W. McKelvey. Baik, terima kasih. Presentasi, itu dia presentasi dari kelompok kami, yaitu dari grup E. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.